Salam jumpa lagi bersama kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang dalam katekese pertemuan keempat dengan tema Gerakan Solidaritas yang Dinamis. Adik-adik, tema kita pada hari ini bertujuan untuk adik-adik semakin sadar untuk membangun hubungan sosial dengan semua orang, suka berbagi, dan selalu peduli terhadap sesama. Adik-adik penasaran kan? Yuk kita ikuti. Halo adik-adik semuanya, salam jumpa bersama saya Suster Roswita yang akan menjadi fasilitator dalam pertemuan kita yang keempat ini. Sebelum kita memulai dengan katekese kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus. Kakak dan adik-adik yang terkasih, semua manusia adalah sama secara status sebagai ciptaan Allah. Yang membuat kita merasa diri berbeda adalah suku atau warna kulit dan lain sebagainya. Tetapi sebagai manusia, kita adalah satu dan sama dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka sikap saling membantu, toleran, dan memperhatikan satu sama lain adalah hal baik yang perlu kita lakukan. Dalam katekese kita pada hari ini, kita diajak untuk melihat sejauh mana kita bersikap sama kepada sesama kita. Marilah kita memulai katekese kita dengan berdoa. Halo adik-adik yang di rumah dan juga kakak-kakak yang di sini. Sebelum kita memulai katekese kita, kakak mengajak kita untuk mengambil sikap doa yang baik. Jika adik-adik sudah siap, marilah kita berdoa. Satu jari kiri, satu jari kanan, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan kuat. Dua jari kiri, dua jari kanan, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cik-cik.
3 jari kiri, 3 jari kanan, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kiri, 4 jari kanan, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci cicit. 5 jari kiri, 5 jari kanan, ku gabung menjadi 10, ku lalu berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang kekal, kami ini Engkau ciptakan sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Bantulah kami untuk tidak melihat perbedaan satu dengan yang lain, untuk saling merendahkan, tetapi sebagai sarana untuk saling mendukung dalam semangat penuh cinta. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih untuk Kakak Irna yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Adik-adik yang terkasih, setelah kita berdoa, marilah kita masuk dalam pendalaman iman. Kita akan memulai dengan melihat kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi setiap hari. Dalam dunia kita, perbedaan ras antara yang berkulit hitam dan yang berkulit putih masih sangat besar. Seolah-olah yang putih lebih baik daripada yang hitam. Kurangnya semangat solidaritas satu dengan yang lain, sehingga bullying atau juga hoax begitu mudah dilakukan, baik di lingkungan sekolah kita maupun di mana saja kita berada. Kita hidup berdampingan dengan banyak orang dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, dan budaya yang berbeda pula. Kita lihat ada orang yang kaya dan juga ada orang yang miskin. Ada orang yang sehat dan juga ada orang yang sakit. Mari kita dalami kenyataan-kenyataan hidup di atas agar kita dapat menjadi orang-orang yang lebih solider, setia kawan, dan peduli sesama dengan beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu sama lain? Nah, adik-adik ada yang mau jawab? Saya Silahkan, tapi di sini ada kakak-kakak yang akan menjawabnya. Baik, kakak-kakak semua ada yang mau menjawab? Saya. Oke, silahkan Kakak Feni. Baik, terima kasih Kakak Suster atas waktu dan kesempatannya. Tuhan menciptakan kita berbeda antara satu dan yang lain, yaitu karena dengan perbedaan kita dapat saling melengkapi dan saling membantu antara sesama kita. Terima kasih Kakak Suster. Baik, terima kasih Kakak Feni. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap kita dalam membangun relasi dengan semua orang? Baik, ada yang mau menjawab? Saya. Silahkan Kakak Erna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Sikap saling membangun relasi dengan semua orang itu antara lain sikap saling terbuka,
saling menghargai antara satu dengan yang lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan antara satu dengan lain. Terima kasih Kak Siska. Baik, terima kasih untuk Kakak Erna. Ya, sikap kita dalam membangun relasi dengan semua orang adalah sikap saling menghargai, saling terbuka, dan menerima satu sama lain. Pertanyaan yang ketiga, apakah saya berteman dengan siapa saja atau suka memilih teman? Ayo, pasti ada yang mau jawab kan yang dari rumah. Tapi mari kita dengar jawaban dari kakak yang ada di sini. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya Kakak Siska. Oke, Kakak Siska. Baik teman-teman, kakak akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Kakak tidak suka memilih teman karena Tuhan Allah menciptakan kita sama untuk saling melengkapi. Jadi jika kita berteman tidak boleh memilih teman karena nanti kita akan susah. Baik kakak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kakak Siska. Kita tidak boleh memilih teman karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Pertanyaan yang keempat, apakah kita masih suka berbagi dan peduli dengan orang lain? Kakak ada yang mau menjawab? Saya. Oke, Kakak Rani silahkan. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari kakak sering membantu orang dan selalu membantu orang karena kakak tidak pernah membeda-bedakan dari status ataupun warna kulit, dan kakak selalu membantu tanpa memandang itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Rani. Ya, kita harus suka membantu tanpa membeda-bedakan dia ini teman saya atau dia ini keluarga saya. Kita harus membantu siapa saja yang kita jumpai. Yang berikut, apakah saya adalah anak yang suka saling membantu? Ada yang mau menjawab, kakak yang ada di sini? Saya. Baik teman-teman dan adik-adik yang di rumah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak suster. Saya orangnya suka membantu. Contohnya seperti ketika teman saya di asrama tidak memiliki beras dan saya membantunya walaupun hanya sedikit saja. Terima kasih suster. Semoga teman-teman yang di rumah sama jawaban dengan kakak di sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ria. Ya, kita harus saling membantu walaupun kita memiliki sedikit, tetapi jika kita memberikan kepada teman-teman kita, maka itu akan sangat berguna bagi mereka. Yang berikut, apakah saya selalu berbicara jujur atau suka menipu? Nah, adik-adik, siapa yang mau jawab? Oke, dari sini ada kakak yang mau menjawab. Silahkan Kakak Sigen. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak suster. Kalau dari saya suka berbicara jujur. Karena dengan berbicara jujur, disayangi teman, disayangi orang tua, dan disayangi Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Sigen. Ya adik-adik, kalau kita berbicara jujur, kita disayangi oleh teman, oleh orang tua, dan terlebih oleh Tuhan. Pertanyaan yang terakhir, apakah saya suka mengganggu teman atau mencari musuh? Kakak yang ada di sini ada yang mau menjawab? Saya suster. Silahkan Kakak Sia. Baik, saya akan menjawab. Saya tidak suka mengganggu teman dan saya juga tidak suka mencari musuh karena itu tidak baik. Jika saya mengganggu teman dan mencari musuh, maka hidup saya tidak akan damai. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Sia yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya, kita tidak boleh mengganggu teman dan mencari musuh karena dengan mengganggu teman dan mencari musuh maka hidup
sukacita, tidak damai. Mari kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, mari kita mendalaminya dengan melihat pengalaman dalam kitab suci. Ayo adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, kakak suster mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan kitab sucinya. Ayo yang belum siap silahkan mengambil kitab sucinya. Nah, bagi yang sudah memegang kitab suci di tangannya, mari kita membuka perikop Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik, saya ulangi. Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua kelas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita membacanya sekali lagi. Mari kita mendalaminya dengan beberapa pertanyaan penuntut. Yang pertama, kemana Yesus pergi dan apa yang ia lakukan? Nah, adik-adik yang di rumah, kalau yang mau menjawab, ya bisa menjawabnya kepada bapak, mama, atau kakak, adik yang ada di samping. Tapi di sini kakak akan menjawab. Baik kakak, siapa yang mau menjawab pertanyaan pertama? Saya. Ya silahkan. Kakak Rani. Ada pada ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Baik, terima kasih. Jadi yang dilakukan Yesus itu adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, terima kasih untuk Kakak Rani. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang menemani Yesus? Kakak, ada yang mau menjawab? Ayo kakak. Ya, silahkan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kuza, Susana, dan banyak perempuan lain. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kakak Angel yang sudah menjawabnya. Jadi
Jawabannya dari ayat berapa Kakak Angel? Ayat 1b sampai ayat 3a. Ya, dari ayat 1b sampai Ayat 3a. Pertanyaan yang berikut. Apa yang dilakukan oleh para perempuan yang mengikuti Yesus? Kakak-kakak ada yang mau menjawab? Saya. Ya silahkan Kakak Ria. Baik yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus yaitu terdapat dalam ayat ke-3b. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, Terima kasih untuk Kakak Ria. Jadi, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus itu melayani rombongan Yesus dengan para muridnya dengan kekayaan yang mereka miliki. Mari kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan Yesus yang baik? Ya, silahkan Kakak Feni. Yang kita lakukan sebagai sahabat Tuhan Yesus yang baik ialah yang pertama berdoa, lalu membaca kitab suci, dan yang terakhir membantu sesama yang berkesusahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Feni. Ada lagi kakak yang mau menjawab? Saya Suster suka menolong. Iya, suka menolong. Jika kita ingin menjadi sahabat Yesus yang baik, kita harus rajin berdoa, membaca kitab suci, membantu teman-teman dan sesama kita yang membutuhkan bantuan kita dengan cara memberikan poin ketika teman kita tidak memiliki, atau ketika teman kita lapar, jika kita mempunyai 2 potong roti, kita berikan satunya kepada teman yang sedang lapar. Adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini, setelah kita menjawab semua pertanyaan untuk mendalami kitab suci ini, mari kita tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kita mau mendengarkan pengalaman-pengalaman dari kakak kita yang berkaitan dengan tema katekese kita pada hari ini. Saya persilahkan. Baik adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya yang berkaitan dengan teman kita pada hari ini. Jadi, saya punya beberapa orang teman yang sudah saya anggap sebagai saudara. Jadi bukan sahabat lagi tetapi saudara. Walaupun kami memiliki perbedaan suku dan agama, tetapi kami selalu bersama. Dan kebersamaan kami ini terjalin dari usia kami yang masih kecil hingga saat ini. Kami selalu bersama dan saling bekerja sama di saat susah maupun senang. Di saat ada teman kami yang kesusahan, kami membantunya dan menghiburnya. Kami punya satu program, yaitu ketika ada salah satu teman kami yang ulang tahun, kami akan memberikannya kejutan. Jadi karena saya tinggal di asrama, saya diperbolehkan pulang saat libur semester. Ketika saya pulang libur bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya mendengar ada ketukan pintu yang begitu ramai. Saya bangun dan membuka pintu, ternyata teman-teman saya yang datang dan memberikan saya kejutan. Saya sangat kaget kedatangan mereka, tapi saya juga sangat bahagia karena walaupun kami tidak berkumpul hampir 1 tahun, tapi mereka masih mengingat saya. Dari kisah ini, saya mengambil makna bahwa sahabat itu tidak akan pergi meninggalkan kita. Dia akan menunggu kita sampai kapanpun kita kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kakak Angel yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Sahabat itu selalu ada buat kita
baik di saat ada kegembiraan maupun kita dalam keadaan yang susah. Mari kita beri tepuk salut untuk Kakak Angel. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, ada lagi kakak yang mau men-sharingkan pengalamannya? Oke, silahkan Kakak Rani. Baik adik-adik di rumah, saya akan sedikit menceritakan pengalaman kakak. Jadi pada waktu itu kakak masih kelas 6 SD. Saat kakak pulang sekolah, waktu itu pukul sekitar 12 lewat, kakak pulang melewati sebuah warung makan. Terus saat kakak pulang, kakak melihat seorang opa, dia berdiri di depan warung dan meminta makanan serta minuman pada penjual warung itu. Lalu penjual itu merasa marah karena opa itu menghalang jalan masuk pembeli yang akan masuk dalam warung itu. Lalu si kakek meminta sedikit air karena siang bolong, opa itu merasa haus. Dia pun meminta sedikit air pada penjual makan di warung itu. Lalu karena merasa marah, penjualnya memberikan air panas. Kakek itu tidak tahu, opa itu tidak tahu. Akhirnya si opa itu meminum air itu dan tiba-tiba mulutnya terasa panas, terbakar karena air panas itu. Jadi saya pun merasa iba, merasa kasihan. Akhirnya saya mendekati opa itu dan bertanya, "Opa, kenapa?" Lalu si opa menjawab, dia lapar dan haus. Saya pun mengambil sedikit berkat atau uang yang saya punya, lalu saya memberikan kepada opa itu dan membelikan makanan serta minuman. Dan opa itu makan dan minum. Dari cerita itu adik-adik, kakak mau memberi pesan bahwa kita harus memberi atau membantu seseorang dengan tulus ikhlas, sehingga suatu saat kita pun mendapat pahala dari Tuhan. Dan kita pun tidak boleh membeda-bedakan baik dia sudah tua ataupun tidak, kaya ataupun miskin, ganteng ataupun cantik ataupun jelek, karena bagi Tuhan semuanya itu sama. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak Rani yang sudah men-sharingkan pengalamannya yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik, pesannya itu kita harus membantu sesama kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita atau bantuan kita dengan tulus. Ingat loh adik-adik, harus membantu dengan tulus. Nah, kalau kita membantu dengan tulus, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Kita membantu satu orang, nanti Tuhan memberikan banyak orang yang akan membantu kita. Mari kita beri tepuk salut kepada Kakak Rani. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak yang di sini, setelah kita mendalami kitab suci dan mendengarkan sharing-sharing dari kakak-kakak, mari kita melihat siapakah itu Yesus bagi kehidupan kita. Yesus adalah contoh dan teladan pribadi yang sangat menghargai alam dan manusia. Walaupun ia berkuasa atas semua, karena ia adalah anak Allah, tetapi dia tetap dan terus menyayangi serta merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Hal ini yang harus kita lihat dan kita pelajari dalam perjalanan hidup kita, karena kita akan selalu bertemu dengan banyak orang yang berbeda latar belakang, dengan perbedaan fisik, perbedaan karakter, namun kita adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kita harus belajar menghargai dan menghormati perbedaan,
seraya menguatkan keyakinan kita serta melatih kemampuan yang kita miliki supaya berguna bagi orang di masa depan. Dengan demikian, kita akan selalu siap pergi kemana saja dengan keyakinan bahwa kita bisa menjadi agen pembawa damai, kesatuan, dan sukacita di antara umat, teman, saudara-saudari yang kita jumpai. Adik-adik yang di rumah dan kakak yang ada di sini, mari kita kembali mengambil posisi yang baik untuk kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, semoga gereja selalu mendorong seluruh umat agar terus berjuang menjaga perdamaian dan persatuan umat dengan sesama umat dan lingkungan sekitar supaya selalu ada kedamaian di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan kita, semoga para pemimpin pemerintahan selalu mengupayakan perdamaian dan kesatuan secara sungguh-sungguh sehingga semua masyarakat merasa aman dan nyaman untuk berkarya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penegak kebenaran dan keadilan, semoga para penegak kebenaran dan keadilan, para polisi, tentara, dan hakim selalu menjaga situasi damai agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam kelompok masyarakat dan menjaga keadilan bersama sehingga tidak ada yang merasa direndahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir dalam KTKC ini, semoga kami semua selalu tergerak hati untuk melakukan hal-hal yang baik bersama keluarga dan semua yang ada di sekitar kami, sehingga kami dapat belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semuanya lewat doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang kita sampai pada aksi nyata yang akan kita lakukan. Mari kita membicarakannya bersama-sama. Mungkin dari kakak-kakak yang ada di sini sudah mempunyai ide atau pendapat untuk aksi nyata yang akan kita lakukan. Saya persilahkan. Baik, dari kakak Rani, silahkan. Bagaimana kalau kita semua yang ada di sini kita menyisihkan sedikit uang dari uang jajan kita untuk membeli perlengkapan alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, penghapus untuk diberikan kepada adik-adik kita yang ada di belakang. Mungkin hanya itu saja.
Baik, ini dari Kakak Rani. Ada yang berpendapat lain? Silahkan. Setuju suster dengan Kakak Rani. Oke, baik. Kalau kakak setuju dengan Kakak Rani, berarti aksi nyata kita pada pertemuan yang keempat ini adalah menyisihkan uang jajan kita setiap hari, dan kita akan mengumpulkannya lalu membeli perlengkapan alat tulis, dan kita akan memberikan kepada adik-adik kita yang membutuhkan. Jadi setuju? Setuju. Baik, kalau begitu, kalau untuk adik-adik yang di rumah, silahkan membuat sendiri aksi nyatanya. Mau menyisihkan juga sedikit uang jajan untuk membantu teman-teman yang sangat membutuhkan bantuan kamu, silahkan ya adik-adik, tidak menutup kemungkinan juga adik-adik bersedekah. Oke adik-adik semuanya, setelah kita melakukan katekese kita ini, marilah kita menutupnya dengan doa penutup. Tapi sebelumnya, saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah yang masih sibuk-sibuk untuk kembali mengambil posisi doa yang baik. Dan juga kakak-kakak yang di sini, saya persilakan untuk berdiri menutup katekese kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau adalah sumber segala kedamaian. Bantulah kami untuk mampu menjadi agen perdamaian dan cinta kasih dimanapun kami berada. Semoga kami selalu mampu hidup berbagi dan berbelas kasih dengan semua orang dan seluruh alam sebagai bagian dari hidup kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kakak Siska yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, untuk mengakhiri katekese kita pada hari ini, Kakak Suster mengajak kita semua untuk berdiri dan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Di Hati Ini Ada Cinta.
saja berada. Terima kasih untuk partisipasinya bersama kami, mahasiswa-mahasiswi Stipas Keuskupan Agung Kupang dalam KTKC Aksi Puasa Pembangunan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sekami semakin oke, semakin keren, semakin asik. Sekami